penontonnya, supporternya banyak. Membaca syahil dengan sandungan hati terpaut di waktu malam. Syahil Al-Quran diperhatikan untuk menyambut satu hal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin hadirah rahimakumullah. Syekh Muhammad Husain Al-Baghdadi dalam bukunya Al-Musibah Indal Al-Quran mengatakan, secara garis besar Al-Quran mendeskripsikan 3 makna dari sebuah musibah. Pertama, musibah sebagai ujian dari Allah. Kedua, musibah sebagai siksaan dari Allah. Dan yang ketiga, musibah sebagai rahmat dan takziah dari Allah. Berkaitan dengan 3 makna tersebut, di tahun baru Islam ini kita perhatikan tanah air kita sedang menjerit, pertiwi kita sedang menangis dikarenakan berbagai daerah terkena musibah. Mulai dari gempa bumi di Lombok sampai yang baru-baru terjadi saat ini, gempa bumi dan tsunami di Palu. Akibat dari musibah tersebut, tidak sedikit orang tua yang kehilangan anak-anaknya, anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan akibat dari musibah tersebut telah melahirkan kepedihan, keperitan, bahkan kemiskinan karena telah melenyapkan harta benda dalam waktu sekejap. Pertanyaannya, apakah makna dari musibah yang menimpa negeri ini? Apakah azab, ujian, atau rahmat dan takziah dari Allah? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Musibah sebagai takziah Allah, dengan landasan Quran surah Asy-Syura ayat 30 sampai 31 sebagai berikut. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Aku berlindung kepada dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Hadirin hadirah rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar musibah yang menimpa negeri ini adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Namun Allah juga menjadikan musibah sebagai pembersih dosa-dosa manusia. Untuk itu Khalid Abdurrahman Al-Ati dalam Safwa Al-Bayan Ma'ani Al-Quran mengatakan, Allah menjadikan musibah untuk manusia bukan sebagai siksaan, melainkan sebagai pembersih dosa-dosa manusia. Kita perhatikan, seiring perkembangan sains dan teknologi, watak-watak perusak, watak-watak penjamar, dan watak-watak eksploitator alam ini subur laksana cendawan di musim hujan. Sebagai bukti, gunung-gunung yang rimbun telah dirubah menjadi mega-mega proyek. Lahan-lahan pertanian yang subur telah disulap menjadi vila-vila megah. Pembakaran hutan di Kalimantan, perusakan ekosistem di lautan, bahkan penumpukan sampah dan limbah industri di kota-kota besar. Belum lagi kemungkaran dan kemaksiatan yang dilakukan manusia saat ini. Perjudian, perzinahan, pemerkosaan, perampokan, penjarahan dan pembunuhan di mana-mana. Penipu, mental hipokrit, budaya munafik, bahkan korupsi dan nepotisme saat ini sedang mewabah dan menggejala, bahkan menjadi karakter bangsa. Akibat dari musibah tersebut, pantas Allah menjadikan takziah sebagai pembersih dosa-dosa manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang ikhlas mendapatkan musibah kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Lalu apa yang harus dilakukan bangsa ini agar terhindar dari musibah? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebagai berikut. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق Allahul Azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, ayat ini menjelaskan tentang musibah yang diturunkan Allah kepada kaum Sodom umat Nabi Lut alaihi salam yang suka berbuat dosa dan maksiat. Allah telah memberikan peringatan kepada mereka agar berhenti melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Namun mereka tetap melakukan perbuatan dosa dan mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah berikan mereka musibah sebagai azab. Dengan demikian, agar bangsa kita terhindar dari musibah dan bencana, mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, serta kita jauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jika sikap tersebut dapat diaplikasikan, insya Allah bangsa ini akan terhindar dari malapetaka dan musibah. Di akhir syarahan ini dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, saat ini bangsa kita sedang tertimpa musibah dan malapetaka. Kita berharap semoga musibah tersebut merupakan takziah dari Allah. Kedua, dalam rangka mencegah dan menghindari musibah yang terjadi di bangsa ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, serta jauhilah perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, mari kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah, dan bagi mereka yang meninggal dunia semoga termasuk orang-orang yang syahid. Dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1440 Hijriah ini, semoga bangsa kita tidak lagi ditimpa kesedihan dan kita bisa mengambil ibrah dari apa yang telah terjadi. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami akhiri, izinkanlah kami menyampaikan sebaik pantun. Buah petik tumbuh di sawah, buah berangan enak sekali. Yang benar datangnya dari Allah, segala kekurangan milik manusiawi. Wabillahi taufiq wal hidayah.